Menurut kalian kayaknya nggak bakalan mungkin deh gue keluar dari grief atau kesedihan atau duka cita ini. Nggak bakalan mungkin gue bisa melupakan kesedihan ini begitu. But no guys, kartu warna hijau di Oracle itu adalah kartunya Archangel Raphael ya. Dia itu bertanggung jawab untuk proses healing. Halo Leo, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan 3 kartu dari bawah untuk Leo kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di bulan Januari 2024 ya guys. Oke, kenapa disebut sebagai readingan 3 kartu dari bawah Ray? Karena memang setelah deck tarot di shuffle, maka kartu paling bawah adalah kartu yang paling banyak menyimpan rahasia atau yang penuh dengan misteri ya guys. Itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu Leo, supaya kamu jadi early bird atau yang duluan mengetahui kira-kira rahasia atau misteri apa yang akan segera terbongkar di bulan Januari ini untuk kamu ya. Karena memang semua rahasia atau misteri pasti akan terungkap pada waktunya guys. Tidak ada yang bisa tersimpan selama-lamanya. Mudah-mudahan nanti pesan ini bisa bermanfaat ya ketika kamu berhadapan langsung dengan misteri atau rahasia yang akan terbongkar tersebut. Oke. Ini general reading ya guys, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir, atau keuangan, atau romance, atau persahabatan dengan keluarga, whatever. Just take how it resonate to your personal life. Yang jelas jangan dipaksain guys, karena aku bicara dengan banyak Leo sekaligus ya. Jadi nggak semua Leo akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Oke. Kategori mini video seperti biasa, tayangnya siang hari. Jadi tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya guys. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin Leo. Seperti yang selalu aku janjikan pada kalian guys, oke? Kita akan langsung mulai saja dari Oracle dulu. Ini akan jadi pilot atau petunjuk untuk pesan kamu ini ya. Satu kartu dari sini, halo. Please bless this reading for Leo Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Hidden energy please, hidden energy for January 2024. Leo. Oh no. 2 guys, aku tidak akan ambil 2, 1 saja Leo. Lagi-lagi 2, jangan. Tidak di sini 2 lagi, 1 saja Leo, 1. Grief guys, ini berduka ya. Sorry, apa kartu terbuka itu yang harus aku bacain ya Leo. Mudah-mudahan nggak banyak yang resonate dengan readingan ini. Biasanya tarot reader itu kalau bikin readingan, mudah-mudahan semuanya merasa resonate dengan apa yang saya sampaikan begitu. Ini enggak. Kali ini aku bilang mudah-mudahan nggak banyak yang resonate ya, karena ini grief, kesedihan karena kehilangan aku lihat. Ada seorang perempuan dan kemudian dia tuh memeluk. Ini kayaknya anjingnya udah nggak ada ya guys. Oke, karena aku adalah dog lover, aku bisa rasakan gimana sedihnya ini perempuan ya. Kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang. Oke. Dan ini menyedihkan sekali. Tapi warnanya hijau guys ya. Jadi kayak ada yang hilang dan kemudian itu akan memancing atau men-trigger proses healing. Ya, atau kalian Leo sudah kehilangan sesuatu, merasa kehilangan gitu guys. Dan kemudian di Januari ini proses healingnya akan dimulai. Menurut kalian kayaknya gak bakalan mungkin deh gue keluar dari grief atau kesedihan atau duka cita ini. Gak bakalan mungkin gue bisa melupakan kesedihan ini begitu. But no guys, kartu warna hijau di Oracle itu adalah kartunya Archangel Raphael ya. Dia itu bertanggung jawab untuk proses healing, untuk menyembuhkan kejiwaan manusia in spirituality ya. Jadi bukan kejiwaan yang akan disebutkan oleh psikiater atau psikolog guys, itu beda. Walaupun ada kaitannya, tapi banyak orang yang akan lebih memilih untuk minta bantuan orang lain ya. Tapi sebenarnya kalau menurut tarot itu atau menurut Oracle,
kita itu punya self healing, auto healing. Jadi manusia itu akan survive. Itu memang sifat dasarnya. Kita akan bertahan guys. Let's say misalnya kamu itu nggak punya pengalaman sama sekali dengan tinggal di hutan, tapi ketika misalnya ada kejadian kamu harus tinggal di hutan, kamu akan berjuang semampumu untuk bisa bertahan hidup. Contohnya kalau datang hewan buas, kamu kan lari, ya nggak sih? Atau kamu bilang silakan makan aku, nggak mungkin kan? Karena memang manusia itu tipikalnya atau tabiatnya itu survive, bertahan. Karena itulah guys punya kemampuan self healing atau auto healing, healing sendiri. Dengan berbagai macam cara ya. Kita tentunya punya cara masing-masing. Ada orang yang akan dengan menyendiri guys. Ada orang yang dengan berbelanja menghabiskan uang, itu juga healing. Ada orang yang akan liburan, cari tempat-tempat indah, atau bergabung bersama teman-teman. Ada juga healing yang bersama keluarga. Dia tuh akan mendekatkan diri ke keluarga karena menurutnya sumber energi terbaik, energi positif terbaik itu adanya di keluarganya. Dia pulang kampung misalnya, itu pun self healing. Tapi intinya kita yang akan punya keinginan atau naluri untuk bertahan dari hal menyakitkan yang terjadi di dunia ini, termasuk grief atau kesedihan ya. Jadi selain ada kesedihan juga akan ada permulaan atau awal proses healing. Itu kayaknya yang perlu aku sampaikan ke kamu Leo di bulan Januari ini ya. Jadi jangan kaget guys jika kalian akan kehilangan seseorang ya. Bisa jadi kematian, oke, atau akan seseorang meninggalkan kalian forever. Perginya baik-baik, pamit begitu, mohon maaf, aku nggak bisa lagi, bye-bye gitu. Atau misalnya ada yang akan segera pindah kota dan belum tahu kapan akan ketemu lagi. Nah, seperti itu kesedihan yang aku bisa rasakan untuk kamu Leo ya. Tapi kemudian itu akan nge-trigger a new power. Karena memang setelah kita healing guys, itu semacam ada pengaktifan DNA untuk in soul level ya, untuk bertahan dalam keadaan yang sama supaya tidak in pain lagi atau tidak hancur-hancuran lagi. Jadi misalnya kalau kita patah hati yang pertama kali itu hancur-hancuran mungkin ya dalam hal romance, tapi your heart chakra itu akan mengaktifkan proteksi sehingga berikutnya ketika terjadi situasi patah hati yang sama, kamu gak akan sehancur yang pertama. Begitulah memang mekanisme kita itu in soul level, dan juga mekanisme dalam fisik sih sebenarnya ya. Badan kita itu akan setiap saat, setiap hari, setiap waktu membentuk sistem imun untuk memproteksi diri dari serangan-serangan luar ya yang akan membahayakan diri. Kenapa? Kembali ke kiblatnya tadi, karena memang insting kita itu bertahan. So this shall pass too, this too shall pass. Oke, ini juga akan berlalu Leo ya. Kesedihan kamu ini juga katanya akan berlalu. Don't worry about that. Oke. Mari kita lihat kartu besarnya seperti apa. Halo. Please bless this reading for Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Hidden Energy for January 2024. Thank you very much. Sesuai dengan janjiku guys, 3 kartu saja dan itu akan dari bawah. Apapun kartu yang terbuka itu yang akan aku sampaikan ke kamu. The Ten of Wands, The Eight of Cups. Ya, kayak ada yang pergi meninggalkan kamu, atau kamu meninggalkan seseorang dengan terpaksa, atau meninggalkan sesuatu dengan terpaksa. Januari ini mungkin banyak di antara kalian yang akan resign dari pekerjaan guys, atau harus menutup bisnis. Ada yang berakhir, ending, oke, dan kamu ngerasa part of your soul itu ikut pergi. No, salah ya, separuh jiwaku pergi, kayak gitu kan, ada kan lirik lagu nggak? Jiwamu mah di situ aja Leo, don't worry about. Nggak mungkin jiwamu pergi meninggalkan tubuhmu ya, bisa kacau guys kalau begitu keadaannya. Oke, karena itu kan dikontrak ya, ini tubuh ini jiwa itu ada ikatan kontraknya, jadi nggak boleh lepas sebelum maut menjemput ya, The Eight of Cups. Tapi this is your energy, bukan tentang orang yang pergi meninggalkanmu begitu. Jadi you don't know how to face the future with this situation. Ntar gue gimana ya? Oke. Antara kamu yang melepaskan sesuatu, melepaskan seseorang, atau seseorang akan melepaskan kamu, atau sesuatu akan pergi darimu. Ini akan mempengaruhi pikiranmu katanya guys, because the grief is in your mind. Ten of Wands adalah beban dalam pikiran. It's not real. Ya, kalau kartu The Ten of Wands datang ini bukan beban beneran, kecuali tadi The Ten of Swords itu beban beneran ya. Beberapa di antara kalian kayaknya 70-80% ini sudah mengalami grief atau duka cita ini guys, kesedihan ini, dan akan segera masuk ke proses healing katanya di Januari ini. Walaupun kamu ngerasa kamu gak bakal pernah heal 100%, gak bakalan gue sembuh. Trust me guys, oke? Kamu akan selalu bisa kembali normal ya, tergantung kamu mau atau tidak, cepat atau lambat dalam doing the work.
Nah, tadi apa? Insting kita survive, bertahan. Kita nggak akan mau berlama-lama dalam duka cita grief guys, nggak bakalan. Sesedih apapun itu peristiwanya, naluri kita itu pasti akan segera out dari situ. Itulah proses healing yang akan dimulai di Januari ini aku lihat ke kamu ya. Dan katanya banyak-banyak derma guys, kenapa begitu ya? This is generosity, kebaikan hati. Ini akan membantu proses healing kamu dengan cepat ya. Let's say misalnya anjingmu yang out dari dunia ini. Dog lovers, halo. Kita adalah satu kubu. Ya kan aku sudah mengalami ini guys di tahun lalu ya. Satu di bulan Februari, satu lagi di bulan Juni tahun lalu. Sekali dua ya, yang senior, satu 14 tahun, satu 12 tahun. Anjing-anjing senior, Anabul senior, oke. Dan kemudian kucing juga bisa ya, atau orang apapun itu. Kaitannya adalah untuk healingmu itu cepat selesai, generosity, berbaik hati. Kalau ini misalnya anjing, kamu berencana nggak akan adopsi anjing lagi, udah cukup deh gitu ya. Nggak kuat gue dengan kesedihan ini Ray. Oke, kita lihat aja, tahun depan pasti kamu ambil lagi. Sama kayak gue udah punya dua itu lagi, satu si Bonbon, satu si Goofy. Padahal awalnya gue bilang nggak bakal lagi, nggak sanggup lagi menghadapi. Ternyata survive ya. Ya trust me guys, semua grief itu akan berlalu ya. Semua grief akan berlalu, duka cita, kesedihan itu akan berlalu. Jadi generosity yang aku maksud sini, ngalor ngidul mulu gue Leo. Generosity yang aku maksud di sini misalnya kamu itu punya kandang ya, kandang anjing, atau misalnya punya tali rantainya untuk dibawa jalan-jalan, atau tempat makan, tempat minum, dan seandainya menurut kamu itu memang nggak akan kamu gunakan lagi, silahkan kamu dermakan katanya. Mungkin tetangga punya anjing yang makanannya selalu di lantai guys, kayak tetangga aku. Nggak pakai piring, diletakin di situ nasinya gitu, dikasihin aja. Generosity itu murah hati. Ini ambil nih buat ini anjing kamu buat makan. Atau kalau ada kandang, kamu mungkin bikin iklan donasi, jangan diambil uangnya ya, karena generosity ini kan baik hati, murah hati. Siapa yang mau ambil kandang silakan jemput ke rumah. Yang membutuhkan kandang bukan untuk dijual lagi, tapi untuk kandang untuk dipakai sendiri. Yang dijual lagi mah gua nggak terima, tapi yang untuk dipakai sendiri. Siapa tahu saat ini pelihara anjing tapi kandangnya nggak dipakai, nggak punya kandang. Ini gua ada kandang yang nggak dipakai lagi. Itu katanya akan mempermudah proses healingmu. Oke? Oke, apapun itu ya guys. Begitu juga dengan kematian orang yang disayangi, manusia. Jangan kamu simpan-simpan barang-barangnya sampai busuk jamuran guys. Silakan mulai kamu pilih-pilih katanya nanti di Januari ini. Kalau misalnya lemari belum dibongkar, bongkar lemarinya. Ya ada pakaian-pakaian itu dikasihin guys ke orang yang membutuhkan. Itu akan cepat banget katanya membuat proses healing kamu ini selesai. After all, you will survive. Don't worry about that. Leo, kamu akan bertahan. Karena kamu adalah ya, kamu adalah singa garang Leo, oke? Oke, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kehilangan atau kesedihanmu Leo. Mudah-mudahan bisa segera terobati ya. Itu aja yang aku punya untuk kamu Leo Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Di readingan 3 kartu dari bawah untuk bulan Januari 2024 guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya Leo. Thank you very much. Dadah guys.